Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hermanto, Mapel PAI, LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, peserta PBG dalam jabatan periode 2 tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silahkan. Di tempat duduk siaga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, mudahkanlah aku untuk mengerti, dan jadikanlah Orang-orang yang soleh. Amin. Doa selesai. apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, waktu ini kalian sangat semangat untuk mengikuti pelajaran. Sehat semua? Siap. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelumnya Bapak akan absensi dulu. Akila, Dava, Nandu. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi bab baru, bab 6 di semester 2 tahun ini, yaitu yang berjudul mengaji dan mengkaji surat At-Tin. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran ini sebelumnya Bapak akan menyampaikan persepsi terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan terkait dengan Al-Quran. Tentu di kelas-kelas sebelumnya anak-anak sudah pernah belajar tentang Al-Quran, karena yang akan kita belajar hari ini adalah surat At-Tin. Coba Bapak tanya, Al-Quran itu terdiri dari berapa juz anak-anak? Iya. Ada berapa banyak surat-suratnya? Al-Quran itu ditulis pakai bahasa apa? Huruf-huruf dalam bahasa Arab itu namanya huruf apa? Ya. Kalian kalau membaca, menulis huruf hijaiyah itu dari mana? Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Dari kanan ke kiri. Baik, alhamdulillah anak-anak paling tidak sudah mengetahui sedikit banyak terkait dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya, anak-anak, mengapa ya membaca Al-Quran itu harus tartil? Ya, kira-kira tahu kenapa harus tartil, anak? Tahu? Belum tahu? Tartil itu apa kira-kira? Membaca? Ya, coba silakan dulu. Apa tartil itu kira-kira?
membaca dengan lancar? Mungkin kepanjangannya. Ada yang tahu? Tartil itu membaca Al-Quran dengan atau sesuai dengan makhraj dan tajwid anak-anak. Itu namanya tartil. Terus anak-anak ketika membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhraj dan tajwidnya itu kira-kira bagaimana ya? Boleh atau enggak? Nah, kira-kira kalau membaca tidak sesuai makhraj tajwid, kira-kira akibatnya apa? Iya, mungkin masih dalam pertanyaan kalian, kenapa kita harus membaca sesuai dengan makhraj tajwid? Karena kalau tidak sesuai dengan makhraj tajwidnya atau tidak tartil, nanti akan merubah makna atau arti Al-Quran tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara kita untuk membaca Al-Quran sesuai dengan hukum bacaan, memati tanwin yang akan kita pelajari nanti, terus lam ta'rif dan juga qalqalah. Insya Allah nanti akan kita pelajari bersama. Baik, buat pembelajaran pada pertemuan pertama ini apa ya? Nah, ini sudah Bapak siapkan ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti diharapkan anak didik mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil minimal 90% kebenaran makhraj dan tajwid. Nanti kan kita pelajari sama-sama anak-anak. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa, menjelaskan dan mempraktekkan contoh hukum bacaan nun sukun dan tanwin, ya, lam ta'rif dan qalqalah dengan benar. Jadi itu tujuan yang diharapkan nanti setelah bab ini selesai. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya biar semangat kita nyanyi dulu. 1, 2. Di sini Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, 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 Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bidzikri amin amin ya rabbal alamin. Coba tolong simak murotal surat At-Tin yang sudah Bapak siapkan. Oke. Ya, ini anak-anak ini murotal surat At-Tin. Coba setelah mendengarkan murotal surat At-Tin dari video yang Bapak putar, coba Bapak tanya, sudahkah pernah anak-anak melafalkan atau membaca surat At-Tin sendiri? Sudah pernah? Oke. Apakah bacaan yang tadi yang kalian perhatikan di video tadi sudah sesuai dengan makhraj tajwid anak-anak? Sudah ya? Oke. Iya, benar. Tadi karena apa? Di dalam video tadi anak yang membaca tentu sudah berlatih dan tentu sudah siap untuk membacakan surat At-Tin dengan baik dan benar dan tartil anak-anak ini.
Oleh karenanya Bapak harap nanti kalian juga seperti yang ada di video tadi mampu untuk membaca surat Atin dengan baik dan benar. Terus kira-kira ada berapa macam ya buku bacaan yang ada di surat Atin? Kira-kira anak-anak bisa membayangkan kira-kira buku bacaan apa saja yang ada? Kira-kira di surat Atin tadi? Belum tahu? Belum. Oke. Baik, nanti kan kita pelajari bersama-sama anak-anak sekalian. Baik, untuk selanjutnya membaca Quran itu harus tartil, artinya sesuai dengan makhraj dan tajwid. Baru nanti kita bisa baca Al-Quran dengan tartil. Baik, sekarang anak-anak kita coba mempelajari makhraj dari huruf-huruf hijaiyah agar kita dapat membaca dengan tartil. Huruf alif a i u ba u an a ni a na ni na lo ni ma i an a ni a. Huruf ba ba Babi bu bab bu ban bani bab lamina mu bani babi ban bani ba. Hukum bacaan nun mati dan tanwin. Sebelumnya Bapak tanya, coba Fahri, huruf hijaiyah itu ada berapa Fahri? 28. Ada 28. Nah, untuk bab yang pertama Nana, yang kita belajar adalah nun mati dan tanwin. Jadi ketika ada nun mati itu yang nun yang disukun, tanwin itu suara nun mati. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah 28, maka akan berlaku 5 hukum bacaan. Coba Jordan, hukum bacaan yang pertama apa Jordan? Idhar halqi. Nomor pertama idhar halqi. Hurufnya ada berapa Jordan? Ada 6. Cara membacanya bagaimana? Jelas, tidak boleh berdengung. Coba kasih contoh satu saja. Ya, betul. Min hadin. Jadi anak-anak nunnya itu dibaca dengan jelas. Nomor 2, coba Anissa. Anissa, yang nomor 2 hukum bacaan apa namanya? Iya betul, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada berapa? Ada 4. Bagus. Terus cara membacanya? Melebur dan berdengung. Coba kasih contoh misal satu saja. Ya, jadi ini anak-anak nun mati ini dileburkan ke huruf idgham yaitu berupa ya kalau dicontoh. Jadi membacanya mayyakulu. Bacaan lam takrif. Okay. Lam takrif atau alam anak alif lam. Okay. Coba Fahri, ketika ada alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah 28, berlaku berapa hukum bacaan Fahri? 14. Ada 14. Coba Bapak lewati dulu. Kita ketika ada lam takrif bertemu dengan huruf hijaiyah 28, berlaku berapa hukum bacaan kita? 2. Bagus. Ada 2 ternyata nggih. Coba disebutkan satu persatu kita. Iya, 1 idgham qamariyah, 2 idgham syamsiyah. Dan itu untuk selanjutnya anak seperti yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran hari ini memakai pendekatan UDL. Anak-anak akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Oke. Nah, kelompok A silahkan berkumpul di sebelah sini. Oke. Terus kelompok B
B di sini, kelompok C sana. Anak sekalian, setelah terbentuk kelompok, ini ada masalah yang harus kalian selesaikan dengan teman-teman kelompoknya. Ya. Silahkan diskusikan, dan nanti setelah selesai kalian Bapak minta untuk presentasi dari hasil kerja kalian. Silahkan tulis nama anggota kelompoknya. Silahkan dikerjakan dengan teman-teman, didiskusikan dulu ya. Didiskusikan dengan teman-teman. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tolong agak cepat. Nama pendek saja, biar cepat. Coba agak keras, tidak apa-apa. Yang cermat ya, tugas kalian ini untuk menentukan lafal yang ada ini, potongan ayat surat At-Tur ini termasuk ayat berapa. Oke. Terus ini babnya apa. Jadi kalian disuruh untuk menentukan bab apa di sini. Terus nama hukum bacaannya. Jadi di sini babnya itu yang dibahas terkait dengan apa? Yang dibahas tadi kan hukum tampaknya, hukum nun mati dan tamrin dan olah. Jadi isian di sini itu. Ya, coba diskusikan dulu. Ini ayat ini ayat berapa? Coba diskusikan dengan teman-teman. Silakan. Ini termasuk bab hukum bacaan yang dimaksud itu adalah tadi yang dibahas kan nanti dulu hukumnya apa? Al-Qalam dan menghormati kan? Jadi ini termasuk bab mana? Ini bab hukum bacaan yang ditemukan. Tapi yang diajarkan negara bab lam takrif,
bab Nabi Tanwin dan bab Kol. Jadi di antara itu ya coba diskusikan ya, diskusikan dulu dengan teman-teman. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak harap anak-anak perwakilan dari kelompok untuk presentasi dari hasil kerjanya dari masing-masing kelompok. Baik, untuk yang pertama kelompok A, silahkan ke depan perwakilan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Silahkan. Ayat pertama, hukum bacaan yang ditujukan tentang nama hukum bacaan itu Syamsiah. Laqad khalaqnal insana. Ayat keempat, bab hukum bacaan yang ditemukan. Kolak nama hukum bacaan kolak syukur dan komariah. Ya. Ayat ke-6, berhukum bacaan yang ditentukan. Kolak nama hukum bacaan kolak syukur. Ya. Ayat ke-8, hukum bacaan yang ditemukan Kantarik nama hukum bacaan dan komariah. Ya. Coba teman-teman dari kelompok lain, ini dari kelompok B sudah menyampaikan hasil kerja dari kelompoknya. Kira-kira dari teman kelompok lain ada sesuatu yang disampaikan atau memang sudah sesuai? Sudah setuju dengan yang disampaikan kelompok B? Sudah. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silahkan presentasi dari kelompok C. Boleh perwakilan saja. Dari tugas yang kedua nih. Silahkan. Coba perhatikan, nanti mungkin ada sesuatu yang disampaikan, silahkan dari kelompok yang lain. Waalaikumsalam. Oke, silahkan. Lanjut. Oke, alasan? Ya, lanjut. Coba dari apa yang disampaikan dari kelompok C, ya, mungkin ada teman kelompok lain yang mungkin menyampaikan sesuatu atau tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Silahkan, ada apa enggak? Sudah benar ya? Oke, ya silahkan ditutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, terima kasih anak-anak kalian. Kalian semua dari kelompok A, B, C telah menyampaikan presentasi dari hasil kerja kalian. Dan tadi Bapak perhatikan semuanya sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di depan, bahwa anak-anak sudah mengetahui dari bab hukum bacaan, dari lafal-lafal yang ada, dan juga anak-anak bisa memberikan contoh lafal dari surat Ad-Din sesuai dengan hukum bacaan yang ada di LKPD kalian masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah dari materi yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak sudah bisa dan mengaplikasikan dalam bacaan surat Ad-Din dengan baik. Hukum bacaan yang telah dipelajari pada pagi hari ini. Tadi anak-anak kalian telah mempelajari hukum apa saja? Coba. Nun mati tanwin, qalqalah, dan lam takrif. Hukum nun mati tanwin ada 5, yaitu idhar, idham bilhuna, idham bilahuna, ikhlas, dan ifa. Terus hukum dari bacaan lam takrif ada berapa, mana? Ada 2. Apa? Idhar qamariyah, idham syamsiyah, dan sudah. Oke, sekarang qalqalah. Bacaan qalqalah ada berapa? Ada 2. Coba disebutkan. Ya, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, dari yang telah dipelajari tadi, kira-kira ada kesulitan tidak anak-anak untuk mengetahui huruf-huruf hukum bacaan tadi? Tidak ya? Oke, mudah. Ternyata mudah ketika sudah mengetahui. Anak-anak nanti akan Bapak kasih tugas, yaitu sebagai tindak lanjut dari ini, insya Allah anak-anak Bapak harap untuk mengetahui hukum bacaan dari selain yang kita pelajari tadi anak-anak ini. Jadi nanti Bapak harap anak-anak selain hukum nun mati tanwin, terus lam takrif dan qalqalah, nanti ada beberapa hukum bacaan yang harus dipelajari. Di antaranya mungkin ada yang sudah tahu anak-anak selain 3 hukum bacaan tadi. Apa saja kira-kira? Ada mim mati, ini hukum bacaan mim mati, ada hukum bacaan mat, dan ada hukum bacaan-bacaan yang lain. Bapak harap anak-anak semuanya bersemangat, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah belajar terkait dengan surat Ad-Din, hukum-hukum bacaan surat Ad-Din. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup acara pembelajaran pada hari siang ini, mari kita tutup bersama dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Demikian apa yang Bapak sampaikan, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.